hari ini Tuhan kami boleh berada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami yang sudah kami terima Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Bapa, biarlah keberadaan gereja-Mu tempat ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami memberkati kiri kanan ya Bapa. Oh, dari barat, utara, timur, selatan ya Bapa Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan lingkungan sekitar tempat ini, Jalan Serayu, Poso Tuhan. Oh, kami untuk Bartoloyo juga ya Bapa, bahkan sekeliling tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap komsel-komsel Tuhan di area C ya Bapa. Dari C1 sampai C6 Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan setiap komsel-komsel ini ya Bapa. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang lebih lagi ya Bapa. Setiap jiwa-jiwa yang undur daripadamu Tuhan, kami perkatakan Tuhan, kami tarik kembali mereka Tuhan memiliki kerinduan yang lebih lagi Tuhan kepadamu saja ya Bapa. Kami rindu Tuhan di gereja ini Tuhan tidak ada bangku yang kosong Tuhan. Semuanya terisi penuh dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Oh, kami panggil, kami perkatakan Tuhan bahwa keberadaan gerejamu ini boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Gembala kami Tuhan, untuk Pendeta Handoyo Bapa. Terus berikan hikmat marifat yang daripada Engkau dalam memimpin gerejamu di Serayu ini ya Bapa. Tuhan tolong terus Tuhan pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi ya Bapa dalam memimpin gerejamu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami yang mau lebih lagi Tuhan masuk hadirat-Mu. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini, bahkan jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau tanggalkan setiap masalah kami, beban kami Tuhan. Fokus kami saat ini hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah sore hari ini. Dari awal pertengahan pada akhirnya hanya Engkau saja Tuhan yang dipermuliakan Tuhan sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, katakan haleluya. Mari Bapak Ibu tos kiri kanan sekali lagi, katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Hosana,
sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu berkatnya seperti berkatnya selalu seperti sungai di hati kita semua. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita, biarlah hati kita seperti tanah yang subur pada saat firman-Mu Tuhan ditaburkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Sampai hari ini Engkau yang menjadi andalan kami. Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Kami mengakuinya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan bisa apa-apa. Ya Yesus. Ya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan takut. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, haleluya. Kami mengagungkan-Mu, begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu, haleluya. Syukur, syukur buat kasih-Mu, syukur buat kasih-Mu, syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Glory, glory, haleluya, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah sukacitaku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kalau kami ada saat ini, dengan kondisi saat ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih Tuhan. Kasih yang terlalu besar, kasih yang tinggi setinggi langit dari bumi. Dan ajari kami untuk mengerti hal ini ya Bapa. Terima kasih pada sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid Tuhan yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami, juga mengurapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mungkin sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan kesaksian dari Pak Atang. Yeay. Baru kemarin saja dibesuk di rumah sakit, sekarang sudah bersama kita ya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Saya bersyukur. Saya kemarin sakit waktu hari hari Sabtu yang lalu, 2 minggu yang lalu, itu saya kontrol ke dokter. Anak-anak nyuruh saya kontrol ke dokter karena ada kayak benjolan di ketiak saya. Nah benjolan itu menghitam, jadinya agak khawatir juga sih. Nah dianjurkan sama anak saya, udah papis cepatnya saja. Nah setelah saya kontrol Sabtu, mestinya Selasa saya harus operasi kan. Tapi berhubung anak-anak juga kan susah kalau Selasa pulang. Nah akhirnya operasi Jumat kemarin. Nah puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Semuanya ada dukungan dari teman-teman, semua ikut mendoakan, dari area-area juga mendoakan gitu. Jadi memang kalau doa 2-3 orang aja sepakat, itu udah Tuhan udah hadir. Apalagi ini puluhan ya, puluhan bahkan lebih, itu pasti mujizat terus terjadi. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saudaraku, kita masih muritan. Ada satu ayat yang kita coba akan baca sama-sama ya. Saya kasih judul, saya murid Kristus ya. Coba katakan sama-sama 2, 3. Saya murid Kristus. Nah, Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama. Wah, kecil ya. Iya, Om Suhandi paling kurangnya TV kecil. Iya. Ini puji Tuhan, ini ada Pak Suhandi datang ke sini, luar biasa sekali, selamat datang. Biasanya 1, 2, 3 selalu di Asem 3 ya. Walaupun bukan full timer seperti kami, saya Bu Eva, tapi Om Suhandi ini udah kayak full timer 1, 2, 3. Ya, nah kita baca ya. Pak Satari mungkin nggak kelihatan ya, karena terlalu kecil. Selamat ulang tahun buat Pak Satari yang ke-77 hari yang lalu kemarin. 77. Om Suhandi berapa? Oh sama, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi apa? Semangat baru kepada orang yang letih lesu. Terus kemudian setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat ini berbicara tentang kita sebagai seorang murid. Ya, nah kita mau tahu dulu sih murid itu apa? Ya, coba kita baca. Murid itu apa sih kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Next. Murid berarti orang yang mengikuti ajaran atau bimbingan dari seorang guru. Ko Andreas, guru singkatan apa? Digugu dan ditiru, ya. Nah, pemuritan itu adalah kelanjutan dari proses bimbingan terhadap seorang yang bayi rohani untuk menjadi orang yang
matang secara spiritual. Ya, Bapak Ibu kalau punya anak bayi lucu seneng ya. Aduh lucu seneng cucu ya. Om Atang baru punya cucu lagi nih. Cowok apa cewek Om? Cewek ya. Waduh seneng gitu lucu. Tapi kira-kira kita terlena dengan kelucuan dan kita pingin bayi itu terus menjadi bayi atau bertumbuh? Pengennya bertumbuh. Ya. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga awal mula pertobatan kita boleh dianggap sebagai bayi. Makanannya pun makanan yang lunak-lunak yang bisa dicerna oleh bayi. Tapi tidak terus-menerus kita diperlakukan seperti bayi. Kita harus bertumbuh. Nah, proses pertumbuhan itu Bapak Ibu Saudara adalah proses pemuritan. Ya. Next. Terus dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan memberikan kepadaku lidah seperti seorang murid. Lidah itu berkaitan dengan perkataan kita. Lidah itu bagaimana sebaiknya perkataan kita, dan dikatakan harusnya perkataan kita sebagai seorang murid itu memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Jangan sebaliknya. Bapak Ibu kalau besok ke rumah sakit, tanya sakitnya apa tante, om gitu. Ketika om tante ini cerita sakitnya ini, saudara jangan malah bilang, wah tetanggaku kemarin sakit itu mati. Waduh tante bahaya ini, tante bisa mati. Saudara malah melemahkan orang yang lagi berusaha untuk mempunyai iman yang kuat, saudara. Wah itu sangat berdosa Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun mungkin kita tahu tetangga kita mati gara-gara sakit itu, tapi kita nggak usah ngomong. Ngomongnya gini, percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Itu saudara. Walaupun dokter berkata sulit sembuh, tapi kita masih punya dokter di atas segala dokter. Dia yang menyembuhkan orang sakit kusta sembuh, orang lumpuh yang digotong orang teman-temannya sembuh, orang buta sembuh, bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan. Nah, harusnya ucapan kita seperti itu, benar gak Bapak Ibu Saudara? Ya, itu namanya lidah seorang murid berkaitan dengan perkataan kita. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah? Saudara, saya coba buka catatan saya tentang perkataan ya, tentang perkataan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Bilangan 11, itu kita akan lihat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengar, dikatakan bangkitlah murkanya, kemudian nyalalah api Tuhan di antara mereka, merajalela di tepi tempat perkemahan. Habis. Kenapa? Karena bersungut-sungut itu artinya gini, saudara sedang tidak mempercayai Tuhan. Arti kata bersungut-sungut itu kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Secara logika, kita main logika ya. Berbicara masalah bangsa Israel, kita main logika. Memang Bapak Ibu yang pernah ke sana, Om Suwandi, Om Atang pernah ke Israel? Belum ya? Nanti mau ke Israel. Om Suwandi ke Israel tahun berapa Om? 2004 ya, sudah lama ya. Saya yang pertama 2016, yang kedua 2017. Nah waktu 2016 ban bis kami meletus saudara. Nah terus sama guide-nya dibilang silakan kalau mau membuat subur tanah Mesir ya. Maksudnya turun dikencingi gitu saudara ya. Itu jadi biar kena air itu padang gurun.
Ketika saya turun betapa panasnya Mesir padang gurun pada saat itu. Lalu saya mulai berpikir, oh pantesan bangsa Israel bersungut-sungut. Karena panas sekali, kalau saya kan naik bis ada AC-nya gitu ya. Tapi itu mereka jalan keliling selama 40 tahun. Saudara bisa bayangkan ya, ketika Tuhan ngomong, ketika tiang awan atau tiang api itu pergi, mereka harus bongkar tenda, ngikuti kemana, terus berhenti mereka harus pasang tenda lagi. Itu melelahkan ya. Bapak Ibu yang pernah punya anak yang mau kemah ya, ngerasain bikin tenda, ngerasain bagaimana bongkar tenda kayak apa, itu melelahkan. Saya juga sempat berpikir, oh pantesan mereka bersungut-sungut. Tapi ketika saya berpikir seperti itu langsung Tuhan ngomong, harusnya mereka nggak boleh bersungut-sungut. Kenapa? Tuhan kasih fasilitas. Fasilitasnya apa? Tiang awan. Wah, hari-hari ini lagi panas banget ya. Sampai tanggal berapa katanya saudara? Kok aku tahu katanya kalau nggak salah hari ini terakhir atau puncak-puncaknya. Apalagi kalau misalnya pas ada orang yang meninggal dikubur di Celeret. Celeret itu pemakaman baru, belum ada pohon-pohon. Nah ketika pemakaman terus keluarga nggak sewa layos, waduh itu panasnya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika lagi berdoa tiba-tiba ada awan, kan jadi adem saudara. Nah bangsa Israel seperti itu. Tiang awan dipakai Tuhan supaya walaupun dalam suasana panas mereka tetap mengalami adem. Bahkan kalau malam itu dingin, tapi Tuhan kasih tiang api selain menjadi penunjuk GPS ya, kemana mereka harus ikuti, tapi itu juga menghangatkan mereka ya. Nah, Mazmur katakan mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Suatu kali seorang raja ngomong gini, buatkan saya masakan ke koki yang sama ya, masakan yang paling enak. Tapi sekaligus buatkan juga kepada saya setelah itu masakan yang paling gak enak. Raja minta seperti itu, kemudian koki bingung ini mau masak apa ya yang enak ya. Yang gak enak apa ya. Lalu dia dapat hikmat Tuhan. Dia masak lidah sapi. Dibikin dengan bumbu yang enak. Dicicipi raja, wah bener enak. Besok kamu masak yang paling gak enak. Besoknya dimasak lagi lidah yang sama. Rajanya marah, kenapa kamu masak yang sama? Ini kan saya kemarin sudah bilang enak. Harusnya kamu masak yang lain. Lalu dia ngomong, raja, lidah itu bisa dirasakan enak, tapi sekaligus bisa juga dirasakan tidak enak. Dengan lidah yang sama orang memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama juga orang bisa ngutuki Tuhan. Dengan lidah orang bisa ramah kepada orang lain, tapi dengan lidah yang sama orang bisa marah-marah kepada orang lain. Rajanya mantuk-mantuk, punya filosofi yang luar biasa. Nah saudara, kita diajarkan untuk apa? Memiliki lidah seorang murid. Jadi jaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita melemahkan orang lain. Apalagi Bapak Ibu kalau misalnya orang lagi mau bertumbuh, mau ikut komsel misalnya atau mau ikut SPK. Mau ikut SPK, alah nyongora lah. SPK apalah, misalnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah itu dia sedang melemahkan orang lain. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Nah harusnya perkataan seorang murid itu apa? Membangkitkan. Ikut aja, SPK bagus. Ya, karena di dalam SPK bukan cuma pelajaran kita dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan, tapi di SPK itu
kita juga bisa mengalami Tuhan secara langsung. Ya. Nah, jadi kita memiliki lidah seorang murid, lidah yang memberikan semangat. Coba sekarang mau praktek sebentar, katakan sesuatu kepada kanan kiri Bapak Ibu atau depan belakang boleh, sesuatu yang memberikan semangat kepada orang tersebut. Ya, coba mungkin Bu Eva dengan Cinovi boleh, Daniel pindah sini sebentar, coba. Nah, sambil dikasih tepukan keras boleh tuh kayak umatang semangat. Iya. Ke Wewe sama Tante Bebe. Iya. Tambah sehat Tante ya, puji Tuhan. Semangat jalan dari rumah. Ya. Om Pengwi, kok Andreas mungkin mau ngomong sesuatu sama Om Pengwi depan. Sehat. Iya. Gampang enggak saudara? Kata-kata yang memberi semangat kepada orang gampang enggak? Gampang. Bisa kita lakukan. Amin. Ya. Ya, saya kira cukup Bu Eva ya, nanti boleh dilanjutkan lagi. Oke, next selanjutnya. Jadi yang pertama lidah seorang murid, ya, Charles. Yang kedua apa saudara? Telinga seorang murid. Nah, telinga itu berkaitan dengan apa yang kita dengar. Terus harusnya kita dengar perkataan Tuhan. Ya. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya pikir dulu ayat ini hanya untuk remaja-remaja yang suka bergaul, kadang-kadang bergaulnya salah. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua pun, kalau kita bergaul dengan orang yang salah, hati-hati dengan pendengaran saudara. Ya, hati-hati dengan pendengaran kita. Karena tidak semua ucapan teman-teman kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang malah ucapan itu malah menyakitkan. Ya. Karena saya merasa. Makanya kita perlu hati-hati. Nah, kalaupun kita punya teman yang seperti itu, kita caranya bagaimana? Ada satu cara yaitu kita memilih. Ketika ada orang ngomong seperti ini, lalu kita baca firman Tuhan, nah di situ saudara diperhadapkan kepada pilihan. Saudara mau lebih percaya kepada orang yang ngomong itu, atau lebih percaya kepada firman Tuhan. Itu kita harus pilih itu. Nah, kalau kita seorang murid, harusnya kita dengar perkataan siapa? Tuhan. Ingat enggak saya pernah khotbah tentang Yairus. Yairus, tolong Tuhan Yesus, anakku hampir mati, sekarat, tolong Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus, ayo kita pergi. Di tengah jalan Tuhan Yesus diinterupsi, dipotong oleh wanita yang pendarahan. Lalu Yesus ngobrol, ini Yairus deg-degan, ayo Tuhan anakku hampir mati. Lalu kemudian datanglah orang utusan ketemu Yairus. Waktu itu belum ada telepon, belum ada WA sih ya. Kalau ada WA kan Yairus di WA. Pulang aja gitu, tapi waktu itu belum diutus. Orang lari, Yairus nyari-nyari ketemu. Yairus gak usah menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Wow, ini satu perkataan yang luar biasa. Tapi jawaban Tuhan apa saudara? Tenang, jangan takut. Ketika kita diperhadapkan seperti itu, kita lebih percaya kepada orang atau kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Saya sendiri pernah ngalami saudara, waktu kesaksian tentang miracle. Wah,
akhirnya nggak jadi dikiret karena anaknya masih hidup. Dokternya seorang muslim ngomong gini, saya nggak berani ambil anak ini karena masih hidup. Bisa dibilang aborsi. Saya senang kemana-mana saya cerita, mujizat Tuhan luar biasa. Tapi ada satu engkoh-engkoh dan itu bukan anak Tuhan. Dia ngomong ke saya, kalau saya jadi Kohandoyo, saya akan buang anak itu. Kenapa? Sudah pendarahan seperti itu. Maaf ya, mau nggak kamu pergi jalan-jalan ke mall bawa orang cacat? Ngomong gitu ke saya, saudara. Saya langsung, terus terang pendeta imannya bisa lemah, saudara. Saya langsung aduh kok seperti ini. Kalau saya cerita ke istri saya juga pasti lemah. Saya berdoa sama Tuhan dan saya ngomong gini, aku percaya kalau Tuhan tolong, pertolongan Tuhan itu ajaib, pertolongan Tuhan sempurna, saya bilang gitu, saudara. Tapi dari hati kecil saya ngomong gini, kalaupun memang benar saya akhirnya punya anak cacat, Tuhan mampukan saya untuk saya bisa bimbing anak cacat ini. Dan saya gak akan pernah buang anak ini. Kalau saya nuruti orang itu, saudara, gak ada miracle yang ginuk-ginuk ini ya, yang hampir kuliah sama kayak Josaya. Wah, makanya saudara penting sekali pendengaran. Nah, bagaimana sih supaya perkataan kita, pendengaran kita menjadi perkataan dan pendengaran seorang murid? Saudara harus ada dalam komunitas sel. Di komunitas sel, coba saudara tanya nih yang ikut komunitas sel, senang saudara. Ada yang menghibur, ketika ada yang sakit sama-sama dihibur. Ketika ada yang mengalami masalah sama-sama dicarikan solusi dan lain sebagainya. Di dalam komsel perkataan dan pendengaran kita sebagai seorang murid dilatih. Ya, jadi penting saudara ya, pendengaran seorang murid. Supaya apa? Mendengar Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kira-kira Tuhan mau dalam hidupku saya berbuat apa? Nah, yang terakhir coba saya mau ini ada kata murid Kristus, MURID ya. M yang pertama apa saudara? Mau diajar, dibentuk oleh Tuhan. Yuk, Chelsea bisa bukakan Amsal. Amsal 3 ayat yang ke-12. Penting kalau jadi murid itu harus mau dibentuk. Apalagi murid-murid kayak misalnya sekolah angkatan di kepolisian atau di TNI, penting. Kemarin saya diundang oleh Kapolda Kapolda Jawa Tengah. Terus yang diundang itu adalah pendeta dan romo se-Jawa Tengah. Saya diundang, Kapoldanya datang, lalu ada dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Dia ngomong gini saudara, pilihan boleh berbeda, tapi tetap harus jangan terpecah. Ya, saya mau menyuarakan hasil yang dari Semarang. Enggak kebetulan gubernur di Jawa Tengah, yang pertama siapa? Nomor 1, Andika sama Hendi. Yang kedua, Lutfi sama Yasin ya? Tats Yasin. Nah, yang satu Andika dari TNI, yang satu Lutfi dari, ini berbahaya ini. Kalau enggak dijaga, bisa bentrokan. Dua kubu yang hebat ini, TNI dan Polri.
Makanya TNI sama Polri akhirnya mereka ketemu, mereka bikin satu komitmen bersama, kita harus netral. Polisi semua harus netral, nggak boleh polisi mengarah, mungkin ya dia milih bosnya sendiri. Tapi netral, nggak boleh ngomong kok ke orang-orang apa. TNI juga sama harus netral, semua harus sama. Kita perlu doakan ini. Ketika TNI dan Polri netral, maka mereka yang akan menjaga. Saya kemarin ngobrol sama Pak Kapolres, dia bilang gini, kalau pemilihan presiden itu jauh di sana Pak. Walaupun memang panas tapi jauh di sana. Tapi pilkada milih gubernur sama milih apa itu namanya, wali kota, bupati, itu waduh bisa sangat berdekatan. Dan itu bahaya sekali, rawan sekali. Dia bilang seperti itu. Tapi puji Tuhan sih, kemarin PGI bilang pendeta juga harus netral. Ya, walaupun saya punya pilihan saudara. Ya, saya diundang calon wali kota nomor 2 Dedion, tapi saya juga kemarin diundang calon wali kota nomor 1 Uyip, iya. Ya, saya melihat kira-kira visi mereka apa, mereka punya visi apa. Nah, silakan Bapak Ibu lihat dengan seksama doakan Tuhan siapa. Ya, bisa nih sampai pilkada ya saudara ya. Oh, tadi belum enggak ada. Amsal 3 ayat 12, coba kita baca ya. Saya baca wis, Bapak Ibu lihat. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti ayah kepada anak yang disayangi. Kalau saudara ngalami masalah, jangan langsung nyalahin Tuhan. Masalah itu apa saudara? Masalah itu Tuhan sedang mengajar kita. Ya, jadi yang pertama tadi murid mau diajar, dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan enak enggak? Kok Agus dibentuk enak enggak? Enggak enak. Tuhan ibaratkan Tuhan itu penjunan, kita adalah tanah. Saudara pernah lihat itu yang muter-muter kayak gini saudara? Dibentuk gitu, akhirnya jadi guci apa jadi apa itu? Jadi keramik tanah liat, dibentuk gitu ya, dari besar diginiin nanti jadi panjang, nanti ditarik keluar jadi lebar lagi kayak gitu-gitu saudara ya. Nah itu bukan di situ saja, sebelum proses itu tanah liat itu dibanting-banting, tanah liat dicacak. Kalau ada batu kecil cek, diambil, dibuang, diremet-remet lagi, dibanting lagi, dicacak lagi. Nggak enak. Sudah dibentuk, masih ada lagi yang namanya dimurnikan. Masukkan ke dalam api dibakar. Kalau tanah liat bisa ngomong, tapi kalau tanah liat nurut, taat, mau diajar, mau dibentuk, saudara lihat, tanah liat itu nggak ada harganya kan? Coba kalau saudara pakai sepatu baru kena tanah liat, mesti ambil tisu basah, saudara dilap-lap, nggak ada harganya. Tapi setelah dibentuk oleh penjunan, nilainya jadi mahal. Yang kedua, U apa saudara? Usahakan yang terbaik. Lukas 10 ayat 42, coba baca. Lukas pasal yang ke-10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria dan Marta mereka sama-sama melakukan hal baik.
Kalau Marta ngapain saudara? Masak. Masak itu hal baik kan? Orang Tuhan Yesus mungkin jauh dari mana, lapar. Marta masak. Tapi menurut Tuhan Yesus, Maria melakukan bagian yang terbaik. Kenapa? Karena Maria mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kita harus sebagai murid harus usahakan yang terbaik. Saudara bisa lakukan apa buat Tuhan yang terbaik? Kasih buat Tuhan yang terbaik. Hal apa yang bisa kita lakukan? Mungkin saudara ketemu orang yang kasihan belum makan, saudara kasih makan. Saudara lagi ngasih yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena apa saudara? Tuhan ngomong gini, lakukan segala sesuatu seperti untuk aku. Dan Tuhan ngomong gini, kalau kamu kasih makan, kalau kamu kasih orang pakaian, kalau kamu besuk ke rumah sakit, kalau kamu besuk di penjara, besuk aku di penjara, kamu sedang melakukan untuk aku. Murid-murid tanya, kapan Tuhan di penjara? Ketika kamu memperhatikan orang yang paling hina, kamu sedang memperhatikan aku. Kita sedang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa saja yang terbaik buat Tuhan. Kemarin Pastor Daniel luar biasa. Dia ngajak satpam sama koster gereja makan di Raca. Ada Pak Towo segala itu. Lalu kemudian setelah ditanya, pernah nggak makan di sini? Pak, ke mall ini aja baru sekali itu. Saudara bisa bayangkan betapa sederhananya mereka. Akhirnya disuruh makan sapi yang dibakar apa ya. Terus Pak Towo ngomong sama saya, barang mangan sapi sikil lenyong mari, jadinya kayak gitu saudara. Bu Eva nanti ngajak mereka juga ya. Ya. Yang R apa saudara? Raih prestasi dan promosi. Coba Roma 2 ayat 10. Sebagai murid harus berusaha untuk raih prestasi. Ya. Roma 2 ayat 10 mengatakan tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama kepada orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Artinya kita berbuat baik bukan hanya kepada golongan kita sendiri, tapi juga keluar kepada golongan orang lain. Nah, ketika kita melakukan yang terbaik sebagai seorang murid, maka kita akan meraih prestasi dan promosi dari Tuhan. Tuhan akan angkat Bapak Ibu Saudara. Amin. Enggak tahu bagaimana caranya, Tuhan yang tahu, paling tahu caranya. Ya, sedikit lagi, izinkan dan libatkan Tuhan. Murid, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara pikir kalau Tuhan direpoti itu Tuhan jengkel, Tuhan marah. Enggak, Tuhan malah senang kalau ada orang yang berharap kepadanya. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, amin. Kalau berharap sama manusia, saudara, itu bisa mengecewakan. Tapi kalau berharap sama Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Yang terakhir D apa? Disiplin. Disiplin apa? Melakukan tanggung jawab dan taat. Matius 25. Coba ini sebagai ayat kita yang terakhir, kita baca sama-sama. Matius 25 ayat 23. Yuk. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul apa? Tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberimu
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kalau kita sebagai seorang murid, maka Tuhan akan beri kita promosi dan Tuhan akan memberi kita hal-hal atau perkara-perkara yang lebih besar dari yang kita bisa lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita semua mau dibentuk seperti seorang murid melalui perkataan kita dan pendengaran kita. Ya, gampang ya diingat-ingat ya firman-Nya ya. Perkataan seorang murid tuh yang gimana? Jangan perkataan yang melemahkan. Ya. Walaupun misalnya ada seseorang yang ini khususnya wanita ya, tambah gendut terus kamu tambah gendut ya, jangan saudara ya. Coba katakan sesuatu yang lain. Ya. Bukan juga kamu langsing sekali, bukan, ya itu bohong itu namanya saudara. Tapi coba perkatakan sesuatu perkataan yang lain, yang lebih enak gitu loh. Aku lihat kamu walaupun seperti ini tapi kamu sehat puji Tuhan ya gitu saudara ya. Saya gembala, saya juga sebagai ketua Bamak, tapi ada jemaat lain saudara kalau ketemu saya, gendut gitu. Ya saya enggak apa-apa, memang gendut saudara ya, enggak apa-apa. Memang saya gendut. Terus ingat-ingat tentang pendengaran. Nah pendengaran itu bukan berarti orang ngomong tok, tapi kadang-kadang di sosial media. Kadang orang ngomong apa kita percaya, jangan saudara, hati-hati. Pengajaran-pengajaran juga saudara harus, saudara percaya nggak ada orang pendeta yang khotbah, sini maju, Tuhan akan mengurapi ini, cium kaos kaki saya, sampai kayak gituin saudara. Itu nggak ada di dalam firman Tuhan. Ya, terus kemudian pokoknya yang aneh-aneh lah. Kita percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Tapi perjamuan kudus enggak yang kayak sebagai jimat. Yang bagaimana? Yang berkuasa bukan itunya, tapi Tuhan Yesusnya. Jadi hati-hati terhadap pendengaran kita. Ya. Ada yang bilang khususnya orang-orang di luar sana bahwa Yesus bukan Tuhan karena manusia. Loh, karena Yesus Tuhan dia bisa jadi kalau Tuhan gak bisa jadi manusia dia bukan Tuhan. Karena dia tidak bisa melakukan semuanya. Kalau Tuhan mau jadi apa saja bisa karena dia Tuhan yang berkuasa. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk YouTube pun saudara harus hati-hati. Ini Marcelo sudah membuatkan YouTube GB Israyu. Nanti sudah bisa lihat lagi ya. Bisa lihat lagi khotbah-khotbah di dalamnya dan semuanya ya. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi lagunya Om John gampang. Berilah aku hati yang taat dan menurut, ajarkanlah jalanmu Tuhan, agar hidupku berkenan. Lagi berilah aku hati yang lembut, berilah aku hati yang
hati yang dan menurut. Ajarkanlah jalanmu Tuhan. Hidupku berkenan, tunduk pada firman, tunduk pada firman, dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Roh, tunduk pada firman, tunduk pada firman, dipimpin oleh Roh. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, katakan, berilah aku hati yang taat dan menurut, taat dan menurut. Ajarkanlah jalanmu Tuhan, agar hidupku berkenan, Lagi berikanlah aku hati yang lembut, aku hati yang taat dan menurut, taat dan menurut. Ajarkanlah jalanmu Tuhan, agar hidupku tunduk pada firman, tunduk pada firman, dipimpin oleh Roh, tunduk pada firman, tunduk pada, dipimpin oleh Roh. Saya mengundang Om Suandi untuk berdoa buat firman Tuhan. Pimpin, sekali lagi, tunduk pada firman, tunduk dipimpin oleh Roh. Sebelum kita berdoa, kami sungguh diberkati firman pada malam hari ini. Firman yang singkat, jelas, yang membangun di dalam setiap kami orang percaya, terlebih yang hadir pada sore hari ini. Firman-Nya berkata, kita semua adalah murid-murid Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memilih kami menjadi murid-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami dipanggil, dipilih, bukan sekedar untuk mengenal, bukan sekedar untuk mengerti, tapi kami dibentuk menjadi murid Tuhan, di mana kami semua harus bisa menjaga telinga kami, mata kami, hati kami, semuanya seperti Kristus. Perkataan kami yang selalu membangun di dalam kehidupan kami, yang menjadi berkat. Menjadi murid tidak semudah begitu saja. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Pendeta Handoyo, kita dibentuk seperti panjunan tanah liat. Itu sakit. Tapi di balik kesakitan itu ada terang Allah yang menjadi sumber berkat, yang memberkati kami. Sakit tidak seterusnya sakit, tapi ada jawaban buat Tuhan. Kesakitan itu dirubah menjadi berkat. Dan kita pun jadi berkat bagi sesama. Wah, luar biasa firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bukan sekedar untuk mendengar, mengerti.
bukan sekedar mengerti, tetapi kami mau mengalami firman-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu tentang seorang murid. Berkati juga semua yang hadir petang hari ini, mau menerapkan dan mengalami sebagai seorang murid. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi tanggal 27 November sebagai murid Kristus yang menjadi teladan buat orang lain, kita harus memilih ya gubernur dan memilih wali kota kalau di Kota Tegal ya. Ada yang rumahnya di Mejasem, kalau di Mejasem berarti memilih bupati. Saudara coba berusaha untuk cari tahu mereka, bagaimana visi misi mereka dan lain sebagainya, dan lalu saudara doakan ya. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk Jawa Tengah maupun untuk Kota Tegal, sehingga Indonesia bisa menuju Indonesia emas. Tahun berapa saudara? 2045 itu berarti berapa tahun dari kemerdekaan? 100 tahun Indonesia akan mengalami keemasan ya. Kita berdoa terus untuk Indonesia. Ya, Bapak Ibu, nanti setelah kita doa berkat, atau kita mau foto dulu ya. Kita mau foto dulu. Celo, mau foto? Kayaknya handphonenya mamah yang handphone. Yang di belakang bisa berdiri,